Penanganan pelanggaran administrasi pemilu di beberapa kabupaten. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Amandus Situmorang menyampaikan, Bawaslu Provinsi Papua menemukan ada beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di beberapa kabupaten, meliputi Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Sipiori. Dikatakan Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan melakukan sidang lanjutan di Provinsi Papua. Juga ini temuan ya di Biak dan Sipiori. Jadi ada total 4 pelanggaran administrasi pemilu, di mana sesuai dengan peraturan Bawaslu yang mengatur terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu, jika temuan itu kan berasal dari pengawasan dari satu tingkat di bawah, maka penyelesaiannya dilaksanakan di Bawaslu satu tingkat di atas, sehingga Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan penanganan pelanggaran administratif pemilu dengan melakukan sidang adjudikasi di Provinsi Papua, di mana pelanggaran administrasi ini terkait dengan misalkan di Waropen adanya pada saat tahapan DCS daftar calon sementara calon legislatif pemilu tahun 2024 yang terkait dengan persyaratan di mana ada mantan narapidana. Ya, mantan narapidana ini kan ada unsurnya atau kualifikasinya itu, kalau PKPU 10 mengatur bahwa seharusnya sudah jeda 5 tahun. Kemudian juga sudah mengumumkan ke publik dan juga ancaman tidak lebih dari 5 tahun ke atas. Karenanya hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Papua menyatakan bahwa yang bersangkutan dicoret. Demikian juga di Biak dan Sipiori, hal yang sama juga demikian terkait dengan persyaratan dari calon legislatif mantan narapidana. Nah, kemudian Bawaslu Provinsi Papua juga saat ini beberapa hari yang lalu mendapat laporan adanya dugaan terkait dengan netralitas pejabat, ya, di mana diduga ada salah satu lurah yang mengajak masyarakat untuk memilih calon tertentu. Kemudian juga tadi malam kami baru mendapat informasi bahwa ada kampanye yang dilakukan oleh caleg DPRP Provinsi Papua di Kota Jayapura. Nah, ini sesuai dengan mekanisme yang ada, kami melakukan penelusuran. Nah, terkait dengan terjadi tadi pelibatan aparat tadi itu memang laporannya dicabut, tetapi sesuai dengan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, maka terkait dengan laporan dicabut maka dijadikan informasi awal. Selanjutnya Bawaslu melaksanakan penelusuran untuk selanjutnya kalau sudah terpenuhi syarat materialnya maka dijadikan temuan untuk dilanjutkan pada proses penanganan selama 14 hari kerja di Bawaslu. Nah, kalau terbukti nanti dengan bukti yang ada diteruskan pada proses penyidikan. Nah, itu tidak pidananya. Kemudian terkait dengan pelanggaran hukum lainnya berupa netralitas ASN, penanganan itu ada di pelanggaran ASN itu ada di Kabupaten Waropen dan sudah diteruskan ke Komisi ASN. Nah, kemudian juga ada pelanggaran hukum lainnya berupa perusakan KPK yang terjadi di Mambramo-Raya dan juga di daerah Sarmi. Ya, kita sudah teruskan ke ke kepolisian, ya, karena merupakan pelanggaran hukum lainnya berupa pidana umum. Nah, itu yang sementara kami tangani, ya, yang bisa kami laporkan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Dirinya juga menyampaikan penertiban yang telah dilakukan oleh Bawaslu di beberapa titik mengenai alat peraga kampanye dikarenakan alat-alat tersebut telah disebarkan di zona terlarang. Ya,
Ahmad Tunggair, AD Media Papua, mengabarkan.